إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu wa bi atharihi iqtafa. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini Allah pertemukan kita kembali, saudara-saudaraku, ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau Allah izinkan kita mengecapi nikmatnya iman dan Islam ini. Ikhwati al-hibba rahimani Allah wa iyyakum. Untuk hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan al-jam'u bainad dalilaini atau al-jam'u bainal adillah wal amal bima taqtadhihi al-adillah kullaha mujtami'ah, menggabungkan antara dua dalil ataupun menggabungkan antara dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan sebagian dalil, serta mengamalkan keseluruhan dalil selagi memungkinkan. Dan ini adalah kaidah para ulama untuk tidak mengambil sebagian isi dari Alkitab dan meninggalkan sebagian isi dari Alkitab, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang orang-orang Bani Israel yang mereka mengambil sebagian Alkitab dan mengimaninya, lalu mereka menafikan dan meninggalkan sebagian isi Alkitab dan meninggalkannya, mengkufurinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kalian mengimani dengan sebagian isi Alkitab lalu kalian mengkufuri sebagian isi yang lainnya? Maka apakah balasan atas orang-orang yang berbuat demikian kecuali kehinaan di atas dunia dan nanti dikembalikan kepada azab yang sangat keras di akhirat nanti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Pembahasan kita kemarin sudah menyinggung tentang masalah akidah yang berkaitan dengan pemahaman iman, pemahaman tentang orang yang masuk surga, kemudian pemahaman tentang bagaimana menempatkan dalil-dalil tentang larangan puasa pada hari Sabtu dengan melihat kepada dalil-dalil yang lainnya. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana mensikapi dalil yang nampaknya bertentangan berkaitan dengan wabah penyakit yang menular, dengan mengatakan bahwasanya tidak ada yang menular dalam satu hadis, dan satu hadis kita disuruh lari darinya, dan itu sudah kita bahas di pekan yang lalu, dan hendaklah kita mengamalkan keseluruhan dalilnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dengan bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan masalah minuman. Nah, ini ada adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bagaimana walaupun itu adalah merupakan suatu kebiasaan, namun dia tetap bernilai di sisi Allah yang dapat membedakan antara orang beriman dengan selain orang beriman, mensikapi bagaimana tata cara dan adab dalam minum. Nah, di sini Nabi SAW ada menyebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan dari Anas. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW annahu naha ayyashrabar rajulu qa'iman. Nabi SAW melarang seorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Kemudian kita lihat juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW menegaskan tentang pelarangan untuk minum berdiri. Wa fihi anna Nabiy SAW zajara 'anil syaribi qa'iman wal ahadits allati fi hadzal ma'na. Kemudian hadis-hadis yang semakna dengan ini yang diriwayatkan tentang larangan minum dalam keadaan berdiri.
Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Di sini kita mengambil kepada kaidah tadi adalah kita mengamalkan keseluruhan dalil yang berkaitan dengan permasalahan minum ini. Ternyata selain dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nampak di dalam hadis ini, maka kita juga akan nampak di dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya ada contoh dari apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Nabi sendiri, bagaimana Nabi pernah minum berdiri, dan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi meminum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kemudian dalam perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini Ali radhiyallahu an, di sini disebutkan tentang annahu shallat zuhra tsumma qa'ada fi hawaijin nas. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melaksanakan sholat zuhur, kemudian beliau duduk dalam menunaikan hajat manusia. Di sini kita lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, seorang khalifah yang bernama Ali bin Abi Thalib, setelah melaksanakan sholat zuhur, beliau melaksanakan urusan yang berkaitan dengan kepemimpinannya dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Beliau memulai dengan menunaikan hajat manusia. Maka di sini Nabi Ali bin Abi Thalib di daerah Kufah, kemudian datanglah waktu salat asar pada saat itu setelah menunaikan hajat manusia. Kemudian beliau diberikan segelas minuman. Maka Ali bin Abi Thalib meminum air tersebut, kemudian mencuci wajahnya dan kedua tangannya, kemudian kakinya dan kepalanya dan kakinya untuk berwudu. Lalu beliau berdiri. Fasyariba fadlahu wa huwa qa'im. Ali bin Abi Thalib meminum sisa dari air yang ada tadi, yang diberikan tadi, dalam keadaan beliau berdiri. Jadi beliau meminumnya sisa air tadi dalam keadaan berdiri. Tsumma qala inna nasan yukrihuna syariba qa'iman wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla ma sana'tu. Lalu Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya sebagian orang benci dan tidak suka untuk minum berdiri. Maka Nabi SAW sesungguhnya telah berbuat sebagaimana yang aku buat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwati fiddin rahimanallah rahimani Allah wa iyyakum. Maka dalam hal ini kita melihat di sini nampak ada yang berkaitan dengan fikih adab dan akhlak serta muamalah yang diajarkan oleh syariat, yang hendaklah seseorang muslim mengambil dari hadis-hadis ini sebagai pegangan dari Nabi SAW, lalu mengambil keseluruhan dalil, jangan meninggalkan sebagian dalil. Sebagian orang memahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan dari Abu Sa'id tadi tentang pelarangan, maka hukumnya secara mutlak kapanpun minum berdiri itu adalah haram. Dalam hal ini maka perlu kita juga melihat dari dalil-dalil yang lain bagaimana Nabi SAW bersikap dan bagaimana para sahabat menyimpulkan dari dalil-dalil yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang adab dalam minum. Maka para ulama di sini menyimpulkan bahwasanya dua dalil ini nampak bertentangan. Namun di sini sebagian ulama menyimpulkan dan menggabungkan semua dalil ini bahwasanya seorang jangan membiasakan minum dalam keadaan berdiri. Dan hal ini juga dapat kita lihat secara ilmiah dari penemuan sekarang bagaimana seorang yang minum berdiri, di situ disebutkan saringannya tidak berfungsi, sementara ketika dia dalam keadaan duduk maka saringan dari dalam tubuhnya itu berfungsi untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Maka di sini dapat kita lihat juga sebetulnya fungsi dari kesehatan itu juga sudah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan minum duduk, dan itu juga sudah dibiasakan oleh Nabi SAW.
dan juga para sahabatnya. Tadi kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib juga awalnya adalah dalam keadaan duduk beliau minum, kemudian sisanya barulah beliau minum dalam keadaan berdiri. Dan Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang bahwasanya orang-orang yang membenci bahkan sangat keras terhadap orang-orang yang minum dalam keadaan berdiri ini, sesungguhnya dia telah lupa bahwasanya Nabi SAW juga pernah minum berdiri, dan Nabi SAW telah berbuat sebagaimana yang Ali bin Abi Thalib buat, dari minum dari sisa air itu dalam keadaan berdiri. Begitu pula dalam hadis yang tadi disebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka para ulama juga sebagian menyimpulkan pada umumnya kita diperintahkan minum dalam keadaan duduk dan membiasakan dalam keadaan duduk. Jadi tidak ada istilah standing party. Standing party ini juga bagian dari yang tidak disunnahkan dalam ajaran agama Islam. Maka kita kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Pada dasarnya kita diperintahkan untuk makan dan minum dalam keadaan duduk. Kemudian dalam hal minum dalam keadaan berdiri ini boleh dilakukan juga sekali-sekali, dan itu sudah dibuat oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dibuat oleh Nabi, kata beliau. Dan Nabi sendiri juga telah minum dari air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kesimpulan yang lain disebutkan oleh para ulama, pada umumnya minum air yang lain-lainnya kita diperintahkan dalam keadaan duduk, kecuali minum air zam-zam. Maka air zam-zam ini Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Maka kata-kata min zam-zam wa huwa qaim di sini juga disebutkan, apakah setiap minum air zam-zam itu berdiri ataupun dalam sebagian keadaan Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun dalam hal secara umum perintah kita untuk minum dalam keadaan duduk, dan itu adalah bagian dari adab. Kemudian kita juga dibolehkan dalam keadaan berdiri, khususnya seperti minum air zam-zam. Wallahu a'lam. Maka dalam hal ini hendaklah kita kembalikan kepada dalil-dalil bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Jangan hanya mengambil sebagian dalil lalu kita berlebihan dan menjazm, lalu memastikan bahwasanya secara mutlak berlakulah seperti itu, sementara ada hadis Nabi yang lain yang mengajarkan juga dan memberitahu kepada kita tentang bagaimana mensikapi keadaan-keadaan tertentu yang kita dibolehkan untuk minum dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fi ridha linayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum